Pernyataan sikap Petisi Rakyat Papua PRP Sekber Jabodetabek. Cabut otonomi khusus jilid 2, tolak pemekaran dan berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua. Mengapa kita harus menolak pemekaran dan mencabut OSUS jilid 2? 1 Mei 1963, secara legal dalam hukum internasional, Papua digabungkan paksa atau aneksasi ke dalam teritori Indonesia. 2 tahun sebelumnya, 1961, dikumandangkan Tri Komando Rakyat atau Trikora oleh Soekarno. Trikora bertujuan untuk melakukan mobilisasi militer dan sipil untuk menduduki wilayah Papua. 1962 dilakukan 2 perjanjian internasional, yaitu New York Agreement pada 15 Agustus dan Roma Agreement pada 30 September. Hal ini bertujuan untuk melegalkan kependudukan Indonesia di Papua. Semua langkah-langkah ini tidak melibatkan orang asli Papua. 1967, Indonesia menandatangani Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau UU PMA Januari 1967. Hal ini berpengaruh terhadap kontrak karya PT Freeport, Ignoran, Timika. Perusahaan ini memiliki hak penambang eksklusif selama 30 tahun untuk wilayah tersebut dari saat pembukaan tambang 1981. Penduduk setempat masih melawan, namun selalu dibungkam. Pada tahun 1989, lisensi pertambangan diperluas 25.000 km. Pada tahun 2003, perusahaan tersebut dipaksa mengakui telah membayar militer Indonesia untuk mencegah pemilik tanah asal jauh dari tanah mereka. Pada 2005, New York Times melaporkan bahwa perusahaan tersebut telah membayar hampir 20 juta dolar Amerika Serikat selama periode 1998 sampai 2004 yang didistribusikan di antara pejabat dan satuan, dengan satu individu menerima sampai 150.000 US dollar. Perusahaan menanggapi bahwa tidak ada alternatif untuk ketergantungan kepada militer dan polisi Indonesia mengenai hal ini. Freeport McMoran memegang 90,64% saham dari anak perusahaan PT Freeport Indonesia. Sisanya dimiliki oleh pemerintah di Jakarta. British Petroleum atau BP beroperasi di hampir 80 negara di seluruh dunia, produksi sekitar 37 juta barel per hari. Namun kondisi real masyarakat di sini masih terkumpul dalam kemiskinan kronis. Perusahaan sawit adalah wujud eksploitasi berskala besar yang terjadi di Papua. Rampasan lahan, intimidasi, dan teror masif terhadap rakyat Papua dengan kekuatan militer. Semua aktivitas eksploitasi ini memaksakan Papua harus menjadi wilayah jajahan Indonesia. Indonesia meraup keuntungan dari pajak eksploitasi sumber daya alam dan manusia di Papua. Untuk memperluas eksploitasi sumber daya, PT Aneka Tambang memaksakan bukan eksploitasi sumber daya alam di Blok Batu, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, dan sebagainya. 3 pola penjajahan Indonesia di Papua. Pertama, eksploitasi. Eksploitasi sumber daya alam dan manusia terus terjadi yang mana perusahaan-perusahaan di Papua berupa perusahaan pertambangan, perkebunan kelapa sawit, perairan, dan sebagainya. Manusia Papua dijadikan sebagai tenaga kerja dengan upah yang murah meskipun sebelum ada perusahaan tanah atau air adalah sasaran produksi yang menghidupi masyarakat Papua sekian lama. Yang kedua, ekspansi. Ekspansi modal terus terjadi, yang mana lahan-lahan yang kosong dijadikan lahan-lahan eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Hal ini menyebabkan perluasan kemiskinan, perluasan perampasan tanah, memperbanyak kematian. Yang ketiga, kependudukan. Kependudukan dimaknai dengan pendudukan militer dan sipil. Proyek daerah operasi militer menyebabkan genosida dan proyek transmigrasi menyebabkan persaingan tenaga kerja sehingga menyebabkan terpinggirnya masyarakat Papua dan konflik horizontal. Kependudukan Indonesia disertai dengan perdagangan miras, togel, sio, dan sebagainya yang memperparah kemiskinan masyarakat Papua. 3 hal ini adalah produk dari program penjajahan atau kolonialisme Indonesia di Papua. Maka apa yang harus kita lakukan? Untuk
Untuk merespon kebijakan elitis politik dan kolonialisme yang keras kepala, di awal bulan Maret Raja Papua meresponnya dengan aksi demonstrasi dalam rangka penolakan rencana pemekaran provinsi baru atau DUP di Jakarta, Yogyakarta, Jayapura, Manokwari, Sorong, Wamena, Paniai, hingga Yaukimo yang berujung dengan penembakan terhadap 10 masa aksi, 2 orang meninggal di tempat dan 8 orang lainnya mengalami kritis. Sedangkan di Jakarta, Polda Metro Jaya mengkriminalisasi Agnius Wenda. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2022, ribuan rakyat Papua maupun mahasiswa Papua di luar Papua turun jalan di berbagai kota, diantaranya di West Papua, Wamena, Yaukimo, Jayapura, Biak, Nabire, Paniai, Deyai, Dogiai, Sorong, Kaimana, Pasak, Manokwari. Sedangkan Indonesia, Bandung, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Bali, Makassar, Ambon, Jember, Manado, Ternate, Gorontalo, dan mendesak Jokowi hentikan kebijakan penjajahan khusus dan pemekaran di West Papua. Dalam aksi tolak DOP dan cabut otonomi khusus, Kapolres Jayapura menggerakkan pasukan gabungan TNI dan Polri 1.170 personel untuk membuatkan masa aksi dengan cara brutal, menggunakan water cannon, tembakan gas air mata, dan menembak masa aksi dengan peluru karet. Adapun mama yang menjadi korban pemukulan hingga penembakan oleh oknum anggota Brimob, polisi dan aparat keamanan berpakaian preman. 18 orang korban kekerasan dan 1 orang perempuan pelecehan seksual. Selain Kapolres Jayapura hendak mengkriminalisasi jubir PRP Jeffrey Wenda dan jubir KNPJ beserta 5 orang lainnya dengan alasan UIT yang mana tidak terbukti sehingga dibebaskan. Pada kenyataannya di lapangan aparat polisi lah mulai kekerasan terhadap kita. Dengan segala macam kebijakan Jakarta yang berdampak pada ancaman genosida, ekosida dan etosida secara sistematis dan terstruktur di atas di tanah Papua, maka kami yang tergabung dalam petisi rakyat Papua menyatakan sikap dengan tegas bahwa 1. Berikan akses jurnalis independen internasional, nasional untuk datang ke Papua dan menginvestigasi segala bentuk kejahatan kemanusiaan di tanah Papua. 2. Cabut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Cabut. Hentikan rencana pemekaran provinsi di seluruh tanah Papua dan merencanakan politik penggusuran dan politik pecah belah di Papua. Hentikan. 4. Tarik militer dan organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua. 5. Segera berikan akses Palang Merah Internasional untuk memberikan akses pelayanan kesehatan terhadap 67.000 pengungsi di Kabupaten Duga, Intan Jaya, Puncak Papua, Pegunungan Bintang, Maibrat, dan Jayapura. 6. Elit politik Papua stop mengatasnamakan rakyat Papua, mendorong pemekaran demi memperpanjang kekuasaan dan menjadi alat pengikat bagi rakyat Papua. Segera stop. 7. Bebaskan Victoria Imo dan seluruh tahanan politik di tanah Papua tanpa syarat. 8. Segera hentikan rencana pembangunan bandara udara Tariksa di Biak. Hentikan. 9. Presiden Republik Indonesia dan kabinetnya hentikan rancangan undang-undang pemekaran di tanah Papua. 10. Pemerintah Indonesia segera membuka akses bagi komunitas internasional, Komisi 3, Tinggi HAM, PBB, pelapor khusus tentang pengungsi, anggota kongres, jurnalis, akademisi internasional, LSM internasional untuk datang ke Papua. Segera berikan. 11. Mendesak komunitas internasional, Uni Eropa, Amerika, Australia, New Zealand, negara-negara ASEAN, China Internasional, Manfaat atau IMF, World Bank untuk menghentikan bantuan dana kepada pemerintah Indonesia karena selama 59 tahun telah terbukti gagal bangun Papua yang berdampak pada genosida, etnosida, dan ekosida terhadap bangsa Papua. Hentikan. 12. Berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat bangsa Papua. 13. Tutup semua perusahaan asing di seluruh tanah Papua. Report, LNG Tangguh, IV, Papua, dan seterusnya. 14. Kami bangsa Papua bersama bersolidaritas terhadap Haris, Asa, dan Fathia. Hentikan kriminalisasi hukum, teror, dan intimidasi terhadap pembelahan bangsa Papua di Indonesia. Hentikan. 15. Mendukung perjuangan rakyat di Wadas, di Purworejo, Jawa Tengah tentang penolakan tambang proyek bendungan Pinang.
16. Hentikan uji coba nuklir di Pasifik yang dilakukan oleh Prancis, Amerika, New Zealand, dan Australia. 17. Tolak KTT G20 pada tahun 2022 di Indonesia. 18. Pemerintah Jokowi segera bebaskan Alpius Wenda, sebab Alpius Wenda korban kebijakan Otsus dan DOP di Papua. Terakhir 19. Presiden Jokowi perintahkan Kapolri segera copot Kapolda Papua dan Kapolda Jayapura yang merusak ruang demokrasi di Papua. Demikian pernyataan sikap ini kami buat atas nama seluruh pejuang yang telah mati di atas tanah penjajah dan atas nama rakyat Papua Barat yang telah lama hidup di bawah rantai penindasan kolonialisme Indonesia dan kapitalisme. Kami akan terus berjuang hingga terciptanya kemerdekaan sejati di atas bumi tercipta kita di Papua. Medan Juang, Ibu Kota Kolonial Jakarta, 13 Mei 2022, ditandatangani oleh 122 organisasi dan 718.179 suara rakyat Papua cabut otonomi khusus jilid 2 dan tolak pemekaran. DRP, segmen Jabodetabek. Otsus! Cabut! DOP! Tolak! DOP!